yang kuatnya, orang yang kuat dari umatnya Rasulullah itu bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak, tetapi orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya. Padahal dia ada kesempatan marah. Contohnya Rasulullah kan dakwah ke Taif, bukan diterima dakwanya, dilemparin batu sampai kakinya Rasul berdarah. Malaikat jenggal turun kan? Ya Muhammad, izinkan kepada kami untuk menjatuhkan azab pada penduduk Taif yang kurang ajar. La, jangan. Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka kaum yang belum ngerti, awam. Semoga dari mereka ada yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Kalau enggak, semoga dari anak mereka ada yang diberi petunjuk. Kalau enggak, kalau diterangkan dari garis keturunan mereka itu ada yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Kan panjang, Bu. Itu nabi yang santun, bijak, pemaaf, lembut hatinya. Itu aja belum banyak yang meniru dari umatnya Rasulullah ini. Coba kalau nabi marahan, emosiannya. Iya, wah gitu. Bisa. Kan datang, ya Rasulullah, apa itu Islam? Datang, karena orang ini emosian banget. Islam itu nggak marah-marah. Datang lagi, Islam itu nggak marah-marah, tapi udah mulai reda. Yang ketiga, walakal jannah. Sejak itu dia nggak marah, dia lembut. Dia ketika mau marah dia langsung istighfar. Dia lama astagfirullah. Nggak, saya nggak mau. Karena marah-marah itu buang energi, merusak hati, datangin penyakit, mempercepat mati. Lihat aja, Bu, orang yang suka marah-marah tuh wajahnya nggak enak dilihat itu. Ya, lain kalau orang tuh jiwanya lembut, santun, ketemu teman tuh assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Ya Allah, aku seneng banget. Kalau nggak assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar? Baik. Kemana? Depan, mana? Belakang. Loh, bawaannya marah kok, Bu? Ibu, saya tanya, yang suka marah biasanya ibu-ibu atau mak-mak? Nah itu kan tandanya marah itu. Tanya ibu-ibu, mama atau bapak-bapak, itu kan malah marah, menunjukkan marahnya toh. Jelas itu. Ya kan ujian kesabaran orang yang tadi kan. Kalau orang itu sabar, dia bisa hatinya lembut, nggak gampang marah. Kan tadi dibilang, orang yang gampang marah hatinya akan kasar, bawaannya panas, hatinya nggak akan lembut. Yang kedua, dia nggak bisa jadi orang yang sabar. Yang ketiga, nggak bisa jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu kan jelas, dan orang yang menahan emosi, hawa nafsu dan amarahnya. Jadi bilang bapak-bapak itu mana Ustaz? Ya tanya aja. Santai kok. Ya Allah. Jadi satu, marah-marah, gampang marah. Boleh kita marah kalau melihat kemungkaran, maksiat dan dosa. Dikit-dikit marah. Ayo cepat. Ini kan masalah, Bu. Tiap hari temboknya menggelegar itu. Yang kedua apa? Yang kedua dusta. Bu, untuk dusta perhatikan. Innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Selamanya, tentunya kalau orang tobat selesai ya. Tapi secara umum, innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Selamanya, siapapun orangnya, dia tidak akan bisa menjadi orang yang baik. Bu, selamanya orang itu kalau suka berdosa, dia nggak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman atau menjadi orang yang mukmin, nggak bisa. Dan dia tidak akan memiliki hati yang baik dan bersih kalau dia suka berdusta. Ya. Karena kalau mukmin mesti dia jujur. Ya. Bu, Ibu nggak tahu. Kalau mau tahu pemimpin itu, Bu, pemimpin kita atau pemimpin suatu negara, dia itu mukmin, lihat aja 3 hal. Kalau Muslim mungkin ya, pemimpin ini mukmin atau tidak, lihat 3 hal. Kalau dia mukmin, pasti dia jujur, tidak dusta. Kalau dia masih dusta, nggak jujur, berarti dia belum mukmin, dia baru Muslim. Kedua, kalau dia itu mukmin, pasti dia amanah, nggak khianat. Kalau dia mukmin, pasti dia adil, tidak zalim. Udah 3 itu. Kalau mukmin loh. Karena mukmin pasti jujur, tidak dusta,
Mukmin itu pasti amanah, tidak khianat. Mukmin itu pasti adil, tidak zalim. Mukmin. Ya. Jadi yang rusak hati iman ibadah, satu adalah marah-marah, dua adalah dusta. Yang ketiga, hasad, iri, dengki, benci, dendam. Kemarin masih sudah saya tanya, Ibu masih ingat apa yang Ibu ketahui dari 113? Apa yang Ibu ketahui dari 113? Ya. Apa yang Ibu ketahui dari 113? Ya, 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Loh, iya toh? Ya sudah, kul a'udzu birabbil falaq. Itu kan mengajar, Bu, kita nggak boleh iri kecuali dalam dua hal. Iri pada orang yang berilmu, dengan ilmunya diajarkan, diamalkan, dia dakwakan karena Allah. Yang kedua, dengan orang yang diberi kekayaan, dengan kekayaannya dia infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Dia gunakan untuk ibadah, untuk dakwah, untuk jihad, untuk membantu fakir miskin kaum duafa. Makanya orang kaya yang dermawan lebih utama daripada orang miskin yang sabar. Orang miskin sabar untuk dirinya bagus dan keluarganya. Tapi kalau orang yang kaya dermawan banyak manfaatnya. Untuk kepentingan dakwah, kepentingan Islam, syarat Islam, membantu fakir miskin kaum duafa, untuk haji, untuk umroh, untuk sedekah dan lain sebagainya. Yang perlu Ibu catat, ingat, al-hasad, hasad, iri, dengki, benci, dendam itu apa? Memakan kebaikan hasanat. Sebagaimana api membakar kayu. Yang keempat, al-buhlu. Al-buhlu, kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampil, ikaryang. Bu, perhatikan untuk al-buhlu ini catatannya ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-35. Ya. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang amal ibadahnya lebih orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia gampang sekali keluarkan harta di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Naudzubillah min dzalik. Bu, saya mau tanya. Orang, tolong tunjukkan pada saya orang yang sangat kikir banget. Mungkin Ibu nggak kepikir ini. Ada orang yang sangat kikir banget. Siapa itu? Orangnya kikir banget, pelit banget. Siapa orang yang sangat kikir, pelit banget? Korun itu sombong. Bukan masalah pelitnya. Siapa orang yang kikir banget? Mungkin Ibu nggak pernah kepikir ini. Orang yang kikir banget, Bu. Kikir, pelit banget itu siapa? Orang yang orang yang kikir banget itu siapa? Orang yang dosanya aja diminta nggak dikasih, coba itu. Dosanya diminta nggak dikasih. Sahabat Nabi siapa? Loh, ternyata kenapa saya tanya? Ini bukan sadar nggak? Sadar nggak? Ini kan sindiran. Ada orang yang ngambil dosa orang. Ya itu orang gibah ngerubing ngegosip itu. Kan dia nukar pahala, ngambil dosa kan? Itu sindiran loh Bu sebetulnya. Ya Allah, ya Allah. Harta ada 3, milik Allah, milik kita, milik syaitan. Ya kan? Yang keempat. Itu tadi yang keempat. Yang kelima apa? Hah? Al-kibr. Somse. Bu. Al-kibr, sombong ini. Ini mungkin kata-kata yang belum. Ya, yang kelima al-kibr. Ya, ujub dan sombong itu sama jadi satu. Bu, al-kibr ini kata-kata yang mungkin jarang atau belum Ibu dengar. Tentang kibr itu, Bu. Ya, perhatikan. Bu, perhatikan. Kalau kita lagi di atas, maka lihatlah yang di atas kita. Maksudnya apa? Ada langit di atas langit. Sampai pencipta langit, alam semesta ini adalah kenapa kalau kita di atas lihat yang di atas kita? Biar kita nggak sombong. Kalau ada istilah ada langit di atas langit. Biar kita nggak sombong. Tapi kalau kita lagi di bawah, lihat yang di bawah.
di bawah kita. Biar kita enggak lupa diri untuk bersyukur. Banyak orang loh Bu secara ekonomi di bawah kita, bukan kita merasa baik. Biar kita enggak berkeluh kesah. Mohon maaf ya Bu, kita enggak merasa lebih baik, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah saja. Kalau kita di bawah, kalau kita berkeluh kesah, mohon maaf Bu, ada orang yang ya buruh dunia aja bisa menikmati. Masa kita yang mau menuju surga sampai kita keluh kesah ini apa? Makanya kalau ada seorang muslim mukmin kok masih berkeluh kesah, ini bisa dikatakan muslim yang cauka ini. Cauka. Kacau. Oh iya. Iya kan? Oh punya Allah kok masih galau? Kan berarti cauka dia. Kalau muslim mukmin nggak akan cauka. Nikmat ini ketentuan Allah kok. Alhamdulillah masih diberi hidup, bisa nambah amal ibadah. Kenapa? Emang kalau berkeluh kesah itu selesai? Itu malah menambah beban. Saya sudah sampaikan pernah ibadah Ibu. Apa? Termasuk orang yang bodoh banget. Siapa? Orang yang ketika punya masalah dengan manusia, dengan bisnisnya, dengan masalah dunia, yang dia tinggalkan Allah. Ada nggak? Contoh lagi harmonis, nampak harmonis. Begitu cerai, dia lepas hijabnya, dia pamer auratnya. Ya enggak? Udahlah, kamu mentang-mentang punya duit, aku bisa operasi plastik. Untuk apa? Ngubah ciptaan Allah. Itu enggak bersyukur itu. Tetap aja mau pasang gigi palsu kayak. Itu aja, emang kenapa? Tadi loh kopi tadi loh Bu. Orang yang masih pilih aku kan biar cantik, biar dikatakan berarti kamu lupa keridhaan Allah yang kamu cari. Kopi pahit tidak perlu dia memanis-maniskan diri. Makanya betul pantunnya, utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Ada yang bilang cakep. Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Kenapa? Pahitnya kopi bisa kita nikmati, manisnya janji bikin sakit hati. Untuk apa sombong? Bakal mati. Ya. Coba Bu, bangun tidur tiba-tiba kaki nggak bisa digerakkan, mau apa? Bangun tidur tiba-tiba tangannya ngepel terus, mau apa? Bangun tidur nih kuping nggak bisa ngedengar dengan jelas, mata nggak bisa jelas melihatnya kecuali si fulan ngomong. Apa yang perlu dibanggakan? Kalau masalah tua kita juga akan nuah. Tua itu nggak bisa ditakutin Bu, tapi fase yang akan kita lalui jika umur kita nyampe. Apalagi masalah kematian, jangan tertipu dengan yang namanya umur. Mati nggak harus tua dulu Bu, apalagi Bu sudah tua. Alah, lo iya toh? Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Orang mati nggak harus sakit. Ada yang kakek neneknya sehat, anak cucunya meninggal, ya kan? Ada yang anaknya meninggal, bapak ibunya sudah lama banget. Ya. Untuk apa sombong? Intinya sombong itu menyebabkan tidak akan masuk surga, neraka. Surat Al-A'raf 36-40. Surat Al-A'raf itu Quran saya surat yang ke-7. Ayat 36 dan 40. Ya kita baca hadis Nabi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha jamil. Jamil. Yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah. Suka pada keindahan.
Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Untuk apa sombong lah, Bu? Mau orang kaya orang miskin kalau mati sama, Bu. Yang ngangkut ambulans sama. Itu ibrah pelajaran bagi kita seorang presiden, mantan presiden ketika meninggal. 32 mobil antiknya, nggak ada yang dibawa, nggak ada yang nganterin. Ya, sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia itu, Bu, ada orang baik kita cibir, ada orang ahli ibadah, orang berilmu, orang yang taat, orang yang baik kita cibir maksudnya. Kalau mencibir orang yang melakukan kemaksiatan dosa saja nggak boleh kok. Yang boleh kan kita mendoakan. Kalau kita mencibir bukan orangnya kan, tapi perbuatannya. Bersihkan hati kita lah, Bu. Ya. Itu apa? Ngaji sudah bertahun-tahun, rambut pun sudah bergonta-ganti warna. Masih juga busuk hatinya untuk apa? Toh? Yang kelima, yang keenam. Tarkul haram wa riba. Yang keenam yang merusak hati, iman dan ibadah, yaitu yang haram dan riba. Udah deh, Bu, nggak bisa jadi orang baik sampai dia tobat melepaskan yang haram dan riba. Kita bisa belajar loh, Bu, banyak orang yang tadinya bergelimang bermiliatan ya. Seperti contohnya ya Kodenis itu ya, Bu ya. Dalam kisahnya itu kan dia ceritakan itu ya. Kodenis itu loh, Bu. Yang sampai dia masalah judi online, judi itu kan ratusan juta setiap hari, bahkan miliatan ya dia pegang uang. Tapi saya lepaskan, ternyata dia nggak jadi miskin, malah diberkahi oleh Allah. Tapi nggak ada keberkahan yang haram dan riba, itu masalahnya. Makanya hatinya nggak akan bisa baik. Orang yang haji sambil menangis-nangis itu kan kisahnya kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dijawab oleh malaikat, la labbaik wala sya'dik. Kan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Dijawab oleh malaikat, enggak. Allah nggak manggil kamu, kamu datang sendiri. Kamu dipuji sanjung oleh teman-temanmu, jamaah memuji kamu, ibadahmu, tawafmu, sa'imu, ya, lempar jamarotmu, ya, semua yang kamu lakukan dipuji sanjung dalam kebaikan. Tapi di hadapan Allah tidak ada nilainya kebaikan pun, karena kamu datang dengan yang haram dan riba. Nggak bisa. Ya kalau waktu di masjid nampaknya baik aja, Allahu Akbar. Begitu masuk kantor yang akbar ya duit, korupsi itu. Ya. Kalau kita masuk masjid ada kebersihan, aku ini loh orang baik, itu saja sudah mengikuti bisikan syaitan. Orang masuk ke masjid itu hendaknya dia merasa hina sehinanya di hadapan Allah. Kenapa? Dia harus lebih bersyukur. Allah masih kasih kesempatan aku untuk menambah pundi amal kebaikan. Yang itu nggak bisa dilakukan oleh teman, sahabat, saudara kita sudah meninggal. Contohnya, ibu sedih mana? Nggak sholat malam atau kehilangan uang 100.000? Sedih mana? Dua-duanya. Kalau dua-duanya lama mana? Sedihnya. Ya enggak lah. Asalkan jujur. Ya sebetulnya sih uangnya, tapi kan tahajudnya ada sana. Gimana kita mau jadi orang baik? Uang itu yang diharamkan oleh Allah kok. Emang suka ada sedihnya lama mana ya Ustaz? Iya ya. Iya kan. Padahal untuk apa kita berlarut dalam kesedihan, Bu? Nggak ada manfaatnya. Sedih terus tuh nggak bener, Bu. Merana serananya saja, berduka sedukanya saja. Pun kalau bersedih jangan berlarut dalam kesedihan. Wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang paling kita takut ngeri sedih itu, Bu,
ketika kita diuji oleh Allah, Allah meninggalkan kita, nggak nolong kita. Itu. Kalau mati semua bakal mati kok. Ya, siapa yang nggak mati? Allah sudah pastikan mati kok. Bu ngerti nggak? Yang paling akhir yang mati itu siapa? Malaikat pencabut nyawa, Bu. Malaikat pencabut nyawa semua setelah manusia mati, kemudian dimatikan oleh Allah. Karena termasuk yang bernyawa dia. Nah setelah itu memang dia yang paling akhir dimatikan, tapi yang paling awal dihidupkan lagi oleh Allah. Tapi semua nanti dimatikan, termasuk malaikat pencabut nyawa. Ya, makanya jangan sekali-kali jelek-jelekin malaikat, Bu. Wah ini contohnya ada orang bilang ini kejamnya kayak malaikat mungkar nakir, nah gitu. Emang kamu pernah ketemu apa? Dipentung itu nanti gimana tuh? Ada tuh tanda-tanda. Ya tadi kamu kok seremnya kayak malaikat mungkar nakir, nah gitu kok. Kan nggak boleh. Lah ya contoh itu nggak boleh. Saya tuh pernah, Bu, malam-malam ya sama teman-teman mau cari nasi goreng. Tulisannya apa? Sambal setan. Nggak jadi saya, Bu. Nasi goreng gila ada gitu kan? Nggak jadi, nggak mau saya, ngapain? Lah ya, ya ngapain? Berarti secara nggak langsung membenarkan dong. Number 7. Yang ketujuh. Apa yang ketujuh yang merusak hati iman ibadah kita? Musahabah ma'asu'ul khuluq. Bergaul dengan orang yang buruk agama dan akhlaknya. Bergaul, bersahabat dengan orang yang buruk agama akhlaknya. Ngeri, Bu. Makanya Ibu kalau diputus dengan orang yang pelit, orang yang sombong, orang yang suka ngegibah, alhamdulillah. Orang yang buruk agama dan akhlaknya. Ini merusak hati, iman ibadah kita. Bersahabat, bergaul dengan orang yang buruk agama dan akhlaknya. Lihat, kalau ini saya nggak terangkan, langsung saja lihat surat Al-Furqan. Al-Furqan Quran saya surat yang ke-25. Ayat 27 sampai 29. Coba, Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Ya? Nah, dibaca dulu ini. Dibaca dulu, nanti akan ada jawabannya. Maka ayat ini diberi judul apa? Akibat bersahabat bergaul dengan orang yang 27 sampai 29. Bu, silakan Bu Inung. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim berpura jadinya menyesali perbuatannya sambil berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan Sidron itu tempat memaafkanku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran ketika hal itu terdapat kepadaku. Setan memang pengkhianat manusia. Bu, jadi Bu, yang perlu kita baikin, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Salah satunya apa? Putuskan. Kalau nggak bisa diajak kebaikan, putuskan. Paling tidak jaga jarak dengan orang yang buruk agama dan akhlaknya. Rusak nanti, Bu. Ini Allah jelaskan penyesalan orang, Bu. Mohon maaf ya, Bu, kalau baca tafsirnya, Bu yang ngerti bahasa Arab tuh gini. Laqad ja'ani anidzikri, telah datang kepadaku nasihat-nasihat peringatan. Ini menunjukkan bahwa orang yang alim sekalipun, ulama sekalipun, Bu, bisa kandas, hancur kalau dia gaulnya dengan orang-orang nggak baik. Orang pencuri, koruptor, yang nggak merusak ke bawah dia, Bu. Makanya kalau bergaul dengan dengan pejabat yang tujuannya tidak memberikan nasihat, mengingatkan, mesti akan kandas. Gimana Ustaz kalau orang itu keluarga kita sendiri? Mau keluarga, apa dia bisa menyelamatkan kita? Ya jaga jarak, nehi.
aku bisa memaafkan kamu, tapi mohon maaf